tata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al, kata Nabi. Siapa yang ingin memperpanjang ghurrahnya. Karena itu kalau berwuduk tu jangan terlalu pelit, mentang-mentang membasuh hanya sampai mata siku, sampai di situ saja. Panjangkanlah sedikit supaya lebih panjang cahaya yang bersinar dari tubuh kita kelak di hari kiamat. Nah, itulah di antara keutamaan dari wuduk tersebut. Juga apabila seseorang menyempurnakannya, tidak buru-buru begitu saja, tapi betul-betul dia basuh dengan baik, dia sempurnakan, termasuk dengan amalan-amalan sunnatnya dalam berwuduk, maka di dalam berbagai hadis Nabi dikatakan itu adalah kafaratun li sayyiatihi, menghapus kesalahannya, wa raf'atun, dan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa dengan keutamaan-keutamaan seperti itu sudah cukuplah membuat kita untuk semenjak sekarang berusaha menjaga wuduk kita, terlepas kita akan salat atau belum salat. Tetaplah menjaganya, karena itu mendatangkan keutamaan yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah hukum berwuduk, kapan wajibnya, kapan sunnatnya, dan apa fadilah dan keutamaannya. Baik, sekarang kita melanjutkan kajian kita. Kajian yang mana ya? Wuduk atau hijrah sudah selesai kemarin ya? Wuduk lagi. Baik. Kita lanjutkan kajian fikih ibadah kita, yaitu tentang al-wudu. Nah, apa yang dikatakan dengan wudu? Wudu, kata wudu yang terambil dari kata wada'ah, dot ya, wada'ah, wa hiya an-nazafah wal jamal wal husnu. Arti dari kata wudu itu adalah bersih, indah, dan bagus. Itu makna asal dari kata wudu. Setidaknya ada 3 maknanya. Yang pertama apa? An-nazafah, bersih. Yang kedua bermakna al-jamal. Jadi kalau ada orang disebut wadi, maknanya adalah yang tampan, indah. Wal husn, yaitu baik. Nah, sedangkan kata kerja dari wudu adalah wada'a. Wada'a, nanti tempat berwuduk disebut maudhi'. Maudhi'. Kemarin ada di Masjid Raya Sumbar, saya ingatkan penyelenggara termasuk pemerintah itu pakai bahasa Arab yang benar. Ada pula yang membuat ghurfatul wudu, mentang-mentang kamar berwuduk dibuat saja begitu. Itu Arab Indonesia namanya itu. Kemudian apa? Ghurfatus shalah, ada pula kamar salat. Itu saya tidak tahu, kadang-kadang kelemahan kita ini berpandai-pandai saja. Malulah ulama Sumatera Barat bantu tidak ada orang pandai berbahasa Arab. Padahal itu masjid yang menjadi ikon Sumatera Barat ya. Kalau membuat tempat salat, ya buat di situ musallan nisa namanya. Tempat salat wanita, buat dari sana. Musallar rijal, tempat salat laki-laki di sini gitu ya. Jadi tidak dibuat ghurfatus shalah gitu. Tidak ada orang pakai ghurfatus shalah.
Dan juga ada yang mungkin melihat nama bahasa Arab dari tulisan yang diresmikan kemarin, kan salahnya banyak itu. Saya sudah ingatkan, sudah saya telepon pihak terkait itu, dipelok lah tu. Ya, di situ disebut Masjid Al-Masjid Al-Kabir. Dibuat Masjidul Kabir, ya tinggal alif lamnya. Kemudian Asy-Syaikh, tinggal lamnya. Nah, kok jadi begitu? Nah, karena ndak bayo dulu. Salahnya bertanya. Asy-Syaikh dibuat lamnya tinggal. Masjid Al-Kabir, mestinya Al-Masjid Al-Kabir. Masjid raya itu Al-Masjid Al-Kabir. Nah, kan? Asy-Syaikh, alif lam, Syekh Ahmad, sebenarnya Ahmad bin Abdul Latif Al-Khatib Al-Minkabawi. Itu tertulis dalam risalah beliau Al-Minkabawi. Sebenarnya Minkabawi itu maksudnya Minangkabau. Minangkabawi. Jadi tidak ada masalah ditulis dalam bahasa Arabnya Minangkabawi, Minkabawi, tapi di dalam bahasa Indonesianya adalah Minangkabawi. Nah. Jadi maudhi' wudu berakar dari kata wada'ah yang bermakna an-nazafah, maknanya bersih. Makna dalam bahasa Arab adalah bersih, atau al-jamal, indah, atau al-husn, baik. Nah, sedangkan kata kerjanya adalah wada'a, yaitu kalau dikaitkan dengan wudu bidammil waw, wudu bukan wadu ya. Wudu maknanya al-ma'ul ladzi yutawadda bihi, yaitu air yang dipakai untuk berwudu. Itu makna. Jadi ada makna wudu dalam artian amalan untuk membersihkan dari hadas, dan ada bermakna air yang dipakai. Nah, dari makna bahasa tersebut sebenarnya tidak jauh-jauh kalau kita mau tahu apa pengertian wudu di dalam syariat Islam, yaitu adalah isti'malul ma'i, yaitu mempergunakan air. Nah, ya, mempergunakan air ghuslan wa mashan, dengan cara membasuh atau menyapu, fi a'dha'in makhsusatin, pada anggota badan yang khusus, biniyati ta'abbudi lillahi ta'ala, dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dikatakan wudu. Apa yang dikatakan wudu? Isti'malul ma', mempergunakan air. Kalau mempergunakan debu tidak wudu namanya, itu tayammum namanya. Mempergunakan air ghuslan wa masha, dengan cara bagaimana? Ada caranya membasuh, ada caranya menyapu. Apa yang dibasuh dan disapu? Fi a'dha'il makhsusah, anggota tubuh yang khusus, tidak seluruhnya. Ada bahagian-bahagian dari anggota tubuh kita yang telah dijelaskan oleh syariat. Ada yang dibasuh, ada yang disapu. Yang pertama ada apa? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Itu kata ghusl. Basuhlah wajahmu dan tanganmu. Basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke mata siku. Itu basuh. Wamsahu biru'usikum, dan sapu kepalamu. Itu masah, sapu. Tahu beda membasuh dan menyapu? Nah, makanya dahulu ada yang mengajarkan untuk jemaah haji bawa saja kain lembab, kemudian lap saja wajah. Tidak bisa, tidak memenuhi syarat melap itu. Lap itu menyapu namanya. Nah, tapi ada sekarang yang sudah mulai menyadari itu, pakai hair sprayer. Nah, kemudian dia siram, mengalir, itu sudah membasuh, baru dia ratakan. Jadi banyak orang kita tidak pandai berwudu kalau air kurang.
Karena dia biasanya berwudu dengan satu ember air. Dia hidup di negeri yang air berlimpah. Ketika sampai di sana, baca roba wudu kok. Nah, termasuk kalau mereka pergi buang hajat, air kurang, bagaimana caranya istinja? Kenapa? Karena dia satu bak habis untuk dia. Mandi juga begitu. Nah, ada peringatan dari kawan-kawan atau para ulama di berbagai daerah yang kekurangan air. Dia tanya, Syekh, kenapa itu masyarakat kalian itu terlalu boros menggunakan air? Saya katakan dalam waktu yang singkat susah melatih mereka. Kenapa? Karena mereka jangankan berwudu, cuci kaki saja bisa satu bak habis. Sehingga ketika mereka membaca hadis bahwa Nabi SAW hanya memakai satu gayung atau timba saja untuk berwudu, sakit kepalanya. Balo caranya tu. Nah, karena bagi mereka yang katakan membasuh itu kalau masuk ke dalam sadun. Nah, padahal yang dikatakan ghusl adalah ketika air telah mengalir membasahi anggota wudu, sudah terpenuhi makna ghusl. Nah, urusan meratakan urusan lain nanti itu. Nah, jadi dari definisi itu jelas bahwa ada dua, ghuslan wa masha. Jadi wudu itu adalah mempergunakan air untuk membasuh dan menyapu. Apa? Fi a'dha'in makhsusah. Menyapu a'dha', anggota tubuh makhsusah. Yang tertentu. Jadi bukan seluruh tubuh ini. Tapi fi a'dha' makhsusah, itu anggota tubuh tertentu biniyah, dengan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang membasuh-basuh saja tidak ada niat ta'abbud, tidak berniat untuk membersihkan diri dari hadas, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak dinamakan dia berwudu. Apa hukum berwudu itu? Berwudu itu hukumnya wajib apabila hamba berkeinginan untuk melakukan salat atau ibadah yang bersyarat wudu, wajib hukumnya. Nah, berarti di luar itu hukumnya tidak wajib. Diwajib itu kapan? Ketika idza aradal abdu, apabila hamba berkeinginan untuk salat atau melakukan ibadah yang bersyarat wudu. Apa itu? Seperti tawaf. Nah, pada waktu itu wajib hukumnya. Apa yang menjadi dalil bagi ulama mengatakan wajib? Adalah firman Allah dalam suratul Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak menunaikan ibadah salat, ada perintah faghsilu, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke sikumu. Nah, apa makna ila itu? Sampai ke sikumu belum tentu maknanya ibtidaan, bermula dari sini terus ke sini. Tidak mesti seperti itu maknanya. Walaupun para ulama mengatakan afdalnya membasuh dari ujung jari ke siku. Tapi ketika ada orang yang membasuh dari sikunya ke jarinya, apakah batal wudunya? Tidak. Nah, kenapa? Karena makna ila tidak bermakna bahwa ibtidaan permulaannya dari sini sampai ke sini. Karena tidak hanya bermakna ghayah saja, batas saja, tetapi juga bermakna ma'an. Nah, bersamaan. Jadi artinya bisa dua pengertian. Basuhlah tanganmu
dari ujung jarimu sampai ke mata sikumu. Tapi ada makna lain. Basuhlah tanganmu bersamaan dengan masukkan kedua sikumu. Jadi dua pengertian. Jadi karena itu tidak ada dalil untuk membatalkan orang berwudu kalau memulai dari siku ke ujung jari. Walaupun dari isyarat ayat itu afdalnya dia membasuh dari. Jadi para ulama mengatakan itu hanya bermakna afdaliyah. Yang penting ini batas yang dibasuh. Jadi anggota wudu yang dibasuh ini adalah sampai ke mata siku. Nanti kita perjelas lagi dalam kaifiat bagaimana membasuh. Tapi kita jelaskan dahulu dasar ulama mengatakan wajib. Faghsilu, kata faghsilu jelas itu adalah perintah. Yang di dalam bahasa Arab kata kerja perintah itu disebut dengan fi'il amar namanya. Nah, para ahli hukum menyatakan bahwa kalau ada perintah di dalam syariat, di dalam nas Al-Quran dan Sunnah, kalau tidak ada qarinah atau tanda-tanda yang bisa dijadikan sebagai pegangan untuk menyatakannya tidak menurut hukum asalnya, maka jelas dia harus difahami sesuai dengan makna perintah asalnya. Apa makna perintah asalnya? Adalah keharusan untuk dilakukan, wajib hukumnya. Makanya ahli usul mengatakan al-aslu fil amri lil wujub. Pada asalnya perintah itu memfaedahkan wajib. Kecuali kalau ada sarif, ada yang memalingkan maknanya. Contoh, apa contoh yang memalingkan? Dahulu ziarah kubur dilarang. Kemudian berikutnya diperintahkan. Hadisnya begini bunyinya. Kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi. Dahulu aku larang kamu sekalian berziarah kubur. Ala, namun ketahuilah, fazuruha, sekarang pergilah berziarah kepadanya. Fa innaha tudzakkirukumul mauta, sesungguhnya kubur itu mengingatkan kamu akan kematian. Nah kan perintah juga, pergilah berziarah. Tapi ulama mengatakan tidak wajib hukumnya. Kenapa? Karena dia datang perintah itu setelah larangan. Sebelumnya dilarang, kemudian disuruh. Itu ada suatu pertanda yang bisa kita fahami secara redaksi dari kalimat Nabi tersebut, bahwa itu bukan wajib. Dahulu dilarang, kini pailah. Maknanya itu hanya dalam batasan anjuran, kata ulama. Tidak bisa difahami maknanya wajib. Lagi pula ditambah dengan kalimat berikutnya, fa innaha tudzakkirukum, sungguhnya kubur itu mengingatkan kamu akan kematian. Nah, mengingatkan kematian itu kan tidak kuburan saja. Orang bisa saja di sini mengingat mati. Orang bisa saja pergi bertakziah ingat mati. Nah, karena itu tidak mutlak hanya kubur yang mengingatkan akan kematian. Nah, karena itu para ulama mengatakan bahwa berziarah kubur hukumnya tidak wajib tapi sunnah. Nah, jadi kalau tidak berziarah ke kubur orang tua, apakah berdosa? Ya tidak berdosa. Tetapi sunnah menziarahinya. Nah, cuma muncul nanti persoalan bagaimana wanita. Nah, terjadi ikhtilaf di kalangan ahli fikih. Mazhab Hambali itu yang dianut oleh banyak para ulama di Saudi Arabia, mengharamkan ziarah kubur untuk wanita. Nah, sedangkan mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hanafi mengatakan bahwa kalau wanita tersebut bisa menahan dirinya, tidak akan melanggar aturan syariat dalam ziarah tersebut, seperti menampar-nampar pipi, meratap, ya,
merobek-robek baju, berbagai perbuatan yang dilarang oleh syarak, selama dia bisa menahan diri, ya dibolehkan. Tapi kalau tidak, maka dia terlarang. Nah, tetapi ulama Saudi kalau dibiarkan tidak terkawal, mungkin itu pertimbangan. Apalagi datang orang-orang Iran misalnya ke kubur Ahlul Bait Nabi di dalam Baqi' itu, atau ke kubur Ummul Mukminin Khadijah di Ma'la, itu bisa membuat perayaan rame-rame mereka di dalam. Itu makanya dilarang saja. Cuma sebagian orang kadang memahami kebijakan itu keliru, padahal itu adalah salah satu pendapat di dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah, yaitu mazhab Hambali. Ya seharusnya kita berlapang-lapang dada saja kalau hal itu, ya sudah, itu negara mereka, mereka yang bertanggung jawab atas kenyamanan jamaah. Ya sudah, kalau tidak boleh kita mengaju, masuk mana. Nah, ya, saya mau bersolawat ke keluarga Nabi, tidak di situ kan bisa saja bersolawat. Setiap hari kita bersolawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala a. Ya sudah. Nah, jadi itu contoh di mana perintah tidak menunjukkan kewajiban. Tetapi dalam ayat ini, idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum, jelas tidak ada yang memalingkannya dari wajib. Ditambah lagi kata idza itu. Idza itu apabila menunjukkan syarat. Berarti wudu adalah syarat orang untuk melakukan salat. Nah, inilah yang ditegaskan kepada oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullah, Allah tidak menerima salat ahadikum, salat salah seorang kamu, idza ahdas, apabila berhadas, hatta yathura. Nah, dengan demikian tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, di kalangan fuqaha, bahwa untuk salat nanti tawaf berbeda ya. Untuk salat, bahwa berwudu itu hukumnya wajib bagi orang yang hendak salat, dan suci dari hadas adalah syarat sahnya salat. Itu ittifaq, sepakat. Kalau ada dulu tiba orang majan, salat kau tak perlu sebenarnya basuh-basuh, dan penting berasih di dalam. Nah, kini kan ada sekini nak mengajar-ajar macam-macam. Ajan dianggukkan pula. Itu gunanya awak menuntut ilmu. Kalau ikut yang diajar orang kau melenceng kau. Ajan duduk aja di kajian itu. Kalau begitu dia mengajar, itu keluar namanya dari petunjuk Al-Quran dan Sunnah, dan keluar dari ijma' para ulama. Nah, ada saja sekarang. Saya agak ngeri melihat perkembangan hari ini. Heboh, siapa saja, ada saja pengikutnya. Ada orang bicara dengan semut diikut juga. Ada ceramah-ceramah yang aneh-aneh. Ketika dia membaca ini, Nabi ada di sampingnya, berbagai macam. Menyedihkan kalau umat terjebak dengan hal-hal yang demikian. Karena itu perlu wawasan keilmuan kita harus ditambah. Kenapa? Karena cara orang sekarang untuk menjebak kita dan memalingkan kita dari ajaran yang benar itu berbagai cara. Ya, contoh saja. Orang Syiah kadang masuk dari sisi kecintaan kepada Ahlul Bait, seolah-olah kita tidak mencintai Ahlul Bait. Siapa yang tidak cinta dengan Rasul? Siapa yang tidak cinta dengan keluarga Nabi? Tapi kita mencintai keluarga Nabi dengan apa? Dengan petunjuk Nabi. Bukan dengan selera kita. Kita cinta kepada ummahatul mukminin, kepada ibu-ibu kita. Karena Al-Quran mengatakan bahwa istri Nabi itu ummahatukum, ibu kamu sekalian. Siapa yang tidak sayang dengan Ummul Mukminin Khadijah? Siapa yang tidak sayang dengan Ummul Mukminin Aisyah, Ummul Mukminin Hafsah, Sauda bin Zam'ah, Ummu Salamah, Ummu Habibah, dengan Zainab binti Jahsh,
Semua kita sayang dengan istri-istri Rasul, itu ibu-ibu kita. Siapa tidak sayang dengan putri-putri Nabi, dengan putra-putra Nabi? Kita sayang. Bahkan kalau ada beliau hari ini, kalau kita disuruh memilih siapa yang akan kita dahulu, ya kan keluarga Rasulullah. Nah, karena itulah kita bersalawat kepada Rasul dan keluarga beliau setiap salat kita. Tetapi kita tidak terjebak ke dalam cinta dengan cara kita. Kita mencintai dengan cara ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak menunjukkan keluarga beliau itu maksum. Sehingga saya tidak termasuk yang berpendapat kalau ada keluarga Rasul, keturunan Rasulullah, tapi kemudian menyimpang dari jalan yang hak, adakah? Ada, karena mereka tidak maksum. Bukan berarti saya akan ambil semuanya mentang-mentang dia keluarga Nabi, apalagi kalau jaraknya sudah begitu jauh. Tentu yang kita utamakan adalah bagaimana karakter dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kan heboh-heboh perkara nasab dan sebagainya. Saya ada yang datang, Buya, bagaimana Sumatera Barat? Saya katakan jangan dibawa perdebatan itu kerana Minang. Saudara mau berdebat di sana aja, jangan bawa-bawa ke sini. Negeri ini sudah lama tidak membicarakan perkara yang demikian. Kenapa? Karakter orang Minang ketika mereka mendapat suatu pengajaran, mereka tidak mau mengambil second hand biasanya. Orang Minang tu kini adalah suku orang second hand. Kalau dulu tidak. Dulu ilmu keislaman itu ketika didapat di ranah Minang, dihantarkan oleh Minang putra-putranya untuk belajar. Pergi jemput di mana sumber mata airnya, pergi ke sana. Dan tidak tanggung-tanggung. Kalau kita bicara Al-Azhar, siapa doktor pertama dari Al-Azhar? Kita aja banyak yang tidak tahu tuh. Doktor pertama dari Al-Azhar, ada orang Sungai Puas kok enggak? Nah, mestinya bangga, tapi saya yakin orang Sungai Puas pun tidak tahu juga. Dr. Janan Taib namanya. Itu pertama, mendahului Mahmud Yunus. Dr. Janan Taib. Beliau juga di antara tokoh yang berjuang untuk kemerdekaan tapi dari rantau. Ya. Banyak orang Minangkabau di luar juga berjuang untuk Indonesia. Kemudian dari sekian ulama, kalau kita tahu, cuma kan kadang-kadang sebagian dari kawan-kawan tidak mau mengungkap itu. Banyak ulama-ulama besar dari tanah Nusantara ini. Nusantara ini yang menjadi ulama di Makkah. Tetapi yang sampai ke peringkat imam maqam Syafi'i, dahulu kan di Masjidil Haram itu tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan satu imam salat berjamaah. Kalau dulu tidak. Masing-masing mazhab salat sesuai dengan fikih mereka. Karena itu masing-masing mazhab itu punya imam. Nah, yang menduduki orang Indonesia yang menduduki jabatan imam maqam Syafi'i itu, ya kalau ulamanya banyak, ada Syekh Arsad Al-Banjari, kemudian ada Syekh Nawawi Al-Bantani, ya. Banyak para tokoh-tokoh Nusantara yang menjadi ulama di Masjidil Haram. Tetapi yang menduduki jabatan imam maqam Syafi'i, ya hanya setahu saya hanya Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Latif, ya, Syekh Ahmad bin Abdul Latif Al-Khatib. Al-Khatib itu sebenarnya gelar ayah beliau, karena ayah beliau Khatib Nagari. Ada pula kemarin yang mengatakan beliau keturunan Arab juga. Dari mana pula Arabnya? Berang orang Kuto Gadang loh, ya kan?
Bapak beliau kan orang Koto Gadang. Ibu beliau orang mana? Orang Koto Tua Balai Gurah. Bukan Koto Tua Ampe Koto ya. Tapi Koto Tua Ampe Angke. Canduang Balai Gurah. Di bakonya ke Koto Gadang. Kalau ditarik suku beliau adalah di Koto Tua Balai Gurah. Syekh Ahmad bin Abdul Latif Al-Khatib Al-Minangkabawi. Nah, beliau yang menduduki jabatan itu, yang lain jadi pengajar. Makanya ada dahulu, kenapa tidak dipakai nama Syekh Yasin Al-Fadani? Yasin Al-Fadani adalah ulama terkenal, ahli hadis, memiliki sanad hadis yang tersambung, dan banyak para ulama di berbagai negara itu mengambil hadis dari Syekh Yasin Al-Fadani. Tetapi yang menduduki jabatan imam di Masjidil Haram, imam maqam Syafi'i, adalah Syekh Ahmad Al-Khatib Al-Minangkabawi. Nah, itu makanya pertimbangannya kan kita timbang. Ada yang mengatakan, ya sudah, kalau gitu kenapa tidak dipakai nama Inyek Canduang, Inyek Parabe, Inyek DR, Inyek Daud dan lain-lain. Ya, Majelis Ulama kan membaca itu semua ketika mempertimbangkan itu. Semua itu murid beliau. Masa nama murid laki, nama gurunya tidak? Itu makanya pertimbangannya begitu. Nah, itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ada karakter masyarakat kita yang tidak mau begitu saja menerima, tetapi berusaha untuk menyawak. Kalau ilmu itu disawak di ma. Kalau mandi boleh dili-li, tapi ilmu di hulu. Di situ jernih. Kalau lah dili bisa karuh. Itu makanya di Minangkabau orang punya tradisi untuk menyawak ilmu ke hulu, bukan di muara. Nah, berlomba-lombalah, berpacu-pacu mengantarkan anak Al-Azhar dan lain-lain. Sampai sekarang kan cukup banyak. Nah, termasuklah yang terkenal yang sampai hari ini tafsirnya dipakai, kamusnya dipakai adalah Profesor Dr. Mahmud Yunus. Profesor Dr. Mahmud Yunus ini adalah alumni Al-Azhar, doktor dari Al-Azhar, dan beliau adalah salah seorang pendiri dari Universitas Islam Madinah sekarang. Ya, Bapak dan Ibu kan sekarang kami juga sering memberikan rekomendasi ini Al-Jami' Al-Islamiyah bil Madinatil Munawwarah, yaitu Universitas Islam Madinah Al-Munawwarah. Itu salah satu pendirinya siapa? Tanda tangannya, ikut tanda tangan. Siapa itu? Profesor Dr. Mahmud Yunus. Ya kan? Yang sekarang menjadi nama salah satu aula di UIN Membonjol itu. Nah, itulah. Jadi karena tradisi itu, akhirnya Sumatera Barat termasuk yang tidak perlu lagi dikunjungi oleh para ulama dari luar. Karena ulama-ulamanya telah menyaup ilmu dari sana. Nah, itu penyebabnya. Sehingga kita tidak temukan lagi banyak tokoh-tokoh Arab yang menjadi ulama di Ranah Minang. Bukan tidak ada, di awal-awal ada. Di awal-awal ada. Ya seperti siapa itu? Di Taram misalnya. Taram itu pernah menjadi area dakwah dari Syekh Ibrahim Al-Mufti. Tapi bukan dari Yaman. Dari Palestina. Dari Palestina. Nah, kan katanya ada kuburnya di situ. Tapi kalau kita baca ceritanya, kuburnya tidak tahu. Dia wafat dan dia menikah di Taram itu dahulu. Ada anaknya yang bermimpi. Jadi alasannya mimpi juga. Bahwa di mana cahaya yang terang ke langit, disitulah kubur. Nah, sama dengan kasus Syekh Burhanuddin yang tidak dikuburkan di sana. Kemudian ada cerita kubur bohong dan berbagai macam. Kemudian rupanya dia telah berpesan dikuburkan di tempat sekarang. Nah, dilihat cahaya, ya itulah kubur Syekh Burhanuddin, begitu latar belakangnya.
Nah, terlepas ada yang percaya dan tidak, kita tidak bisa paksa. Nah, demikian, begitu. Jadi kalau kita lihat tidak berkembang, ada dakwah ulama karena ulama dari luar, karena ulama yang hadir di Sumatera Barat itu adalah di ranah Minang, adalah anak-anak Minangkabau sendiri yang telah datang ke pangkal keilmuannya. Dia pergi ke Makkah, Madinah, kemudian pergi juga ke Al-Azhar, ke Kairo, dan bahkan kalau kita tahu Buya Datuk Pelimokayo, ketua MUI pertama itu pernah di Irak menjadi apa? Menjadi duta besar di masa Soekarno. Nah itu, jadi makanya saya katakan sudahlah, kalian kalau mau berdebat nasab-nasaban ya sudah di sana aja, tidak usah dibawa ke Minangkabau. Dan saya ingatkan juga kawan-kawan di ranah Minang, tidak usah kita menghabiskan energi untuk perdebatan-perdebatan begitu, karena kita tidak menyandarkan kemuliaan orang hanya kepada nasab, kecuali kalau memang jelas-jelas. Tapi kalau jarak sekian lama, apalagi terjadi perdebatan berbagai macam, kita lihat saja dari apa? Dari akhlaknya, dari keilmuannya. Bukankah di dalam Al-Quran jelas bahwa kemuliaan itu bersandar kepada ketakwaan? Kan sudah menjadi suatu keyakinan bagi kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Kita kembali kepada perkara berwuduk tadi. Jadi dengan demikian berarti dia menjadi syarat idza, dan ini ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu, salah baca bisa salah makna ya. La yaqbalullahu, Allah tidak menerima salata ahadikum, salat salah seorang kamu, idza ahdasa, apabila dia berhadas, hatta yatawadda'a. Nah, mana yang disepakati? As-salah. Sedangkan perkara tawaf terjadi ikhtilaf. 3 mazhab mengatakan tawaf tidak sah tanpa wudu. Tetapi satu mazhab, apa itu? Mazhab Hanafi, membolehkan, tapi dengan catatan dia harus membayar damnya. Nah ini tentu kategorinya saya tidak heran dengan pendapat mazhab Hanafi begitu, karena mazhab Hanafi membedakan antara wajib dengan fardu. Wajib dengan fardu. Perintah atau dalil-dalil yang menjadi alasan ulama menyatakan suci dari hadas sebagai syarat sah tawaf adalah sunnah. Sunnah. Di dalam Al-Quranul Karim tidak ada sharih, tidak ada secara sharih, secara terang-terangan menyebutkan tawaf itu bersyarat suci. Tidak ada. Hanya ada di dalam sunnah. Nah, apa dalilnya yang di dalam sunnah? Setidaknya ada 2 rujukan ulama. Yang pertama hadis Ummul Mukminin Aisyah, yang disuruh Nabi untuk menahan diri dahulu untuk tawaf sampai ia suci dari haidnya. Yang kedua adalah hadis yang menunjukkan at-tawafu mislus salat. Tawaf itu semisal salat. Nah, mazhab Hanafi tidak meyakini hadis yang 2 ini memfaedahkan fardu, tapi cukup sebatas mengatakan itu wajib. Nah, kalau orang meninggalkan yang wajib, tidak meninggalkan fardu, tidak berakibat kepada batal di dalam haji, tapi dia bisa terkena oleh dam. Nah, itu konsep Hanafiyah. Nah, tetapi jumhurul ulama berpendapat bahwa wudu adalah syarat dari tawaf. Jadi setidaknya kalau kita berbicara dari konsep jumhur,
yaitu yang dikatakan dengan wudu adalah menggunakan air baik dengan membasuh pun menyapu anggota tubuh tertentu dengan niat beribadah kepada Allah. Niat beribadah itu ada dua, yaitu salat dan tawaf. Itu yang bersyarat suci dari hadas. Itu dalam konsep jumhur ulama dan itu yang kita pilih. Jangan ambil lo mazhab Hanafi bagus. Kenapa? Karena bagi kita dengan sahihnya hadis Ummul Mukminin Aisyah ketika beliau menangis di daerah Sarif ketika hendak sampai ke Makkah, apa kata Nabi? La tabki, jangan engkau menangis, itu sudah kataballah li banati Adam, sudah ketentuan Allah untuk anak cucu Adam yang perempuan. Kata Nabi, jangan menangis. Faf'ali ma yaf'aluhul hajj, lakukan apa saja yang dilakukan oleh orang yang berhaji, ghaira alla tatufi bil bait, namun jangan engkau dulu tawaf di Baitullah hatta tathuri, sampai engkau suci. Nah, inilah yang menjadi dasar bagi kita bahwa tawaf bersyarat suci, dan itu yang kita ambil sebagai amal. Nah, untuk salat jelas adalah sebagai syarat dan diperkuat dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari Abi Hurairah. Tadi saya bacakan, la yaqbalullahu, Allah tidak menerima salata ahadikum, salat seorang kamu, idza ahdas, apabila dia berhadas, hatta yathura, sampai dia bersuci dari hadas tersebut. Nah, ini juga diperkuat dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, Al-Imam Abu Daud dan Ashabus Sunan, itu mengatakan hadis Ali bin Abi Thalib, miftahus salah at-tuhur, kunci salat itu suci. Nah, inilah yang menjadi dalil bagi para ulama yang mengatakan wajib, dan itulah pendapat yang kuat. Nah, sedangkan di luar dari itu di luar dari itu hukumnya adalah sunnah. Kenapa sunnah? Di luar dari itu karena syariat tidak menjadikan ibadah lain bersyarat dengan suci dari hadas. Jadi kalau mau berdoa, wajib pula kah berwudu? Tidak. Kalau mau berzikir, wajib pula kah berwudu? Tidak. Ketika hendak membaca Al-Quranul Karim, nah, sudah saya jelaskan pertemuan yang lalu ikhtilafnya. Sebagian ulama mengatakan membaca saja tidak ada masalah, yang persoalan kan menyentuh mushaf. Tapi saya termasuk yang berpendapat menyentuh mushaf afdalnya dalam keadaan suci, tidak menjadi syarat. Artinya orang yang tidak dalam keadaan bersuci pun kalau dia menyentuh Al-Quran tidak berdosa, tapi afdalnya dalam keadaan bersuci. Jadi di luar dari yang wajib tadi hukumnya sunnah. Nah, termasuk juga orang yang telah dalam keadaan bersuci, dia dalam keadaan berwudu, kemudian dia mau salat lagi. Apakah wajib pula dia berwudu setiap akan salat? Ya tidak, tetapi yustahabbu, disenangi di dalam syariat atau disunnahkan orang untuk memperbarui wudunya. Ini tadi sudah wudu, kemudian dengar kajian, nanti datang salat zuhur, sebaiknya berwudu lagi. Tapi kalau lanjut saja salat, tidak ada masalah, sah. Apakah harus berwudu pula setiap salat? Selama orang itu dalam keadaan suci, dia tidak diharuskan. Tetapi mengulangi wudunya mustahabun, dianjurkan berdasarkan kepada riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Anas ibni Malik radhiyallahu anhu, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatawaddau inda kulli salatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu setiap
salat. Setiap akan melakukan salat berwudu. Qultu, nah, aku berkata, kaifa kuntum tasna'un? Bertanya orang kepada para sahabat, bagaimana perbuatan kamu sekalian, wahai para sahabat Nabi? Nah, yujzi'u ahadana alwudu'u ma lam yuhdis. Selama dia belum berhadas, maka wuduk kami yang lalu itu, ada kami yang mencukupkan dengan itu saja. Itu maknanya bahwa selama orang itu tidak dalam keadaan berhadas, tidak batal wuduknya, dia bisa melakukan salat walaupun tidak mengulang wuduk. Kalau dia menjaga wuduknya dari pagi, dia bisa salat isya dengan wuduk pagi itu. Jadi kan tidak heran kalau ada cerita, ada imam ya yang salat isya, salat subuh dengan wuduk isya, karena dia tidak tertidur di malam hari karena bertafaqquh. Nah, ini kisah ini sering dinukilkan, kisah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal datang berkunjung kepada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dan terlihat Imam Ahmad begitu memuliakan Imam Syafi'i itu, tapi putrinya tidak tahu. Ini dikisahkan sering begitu. Melihat ayahnya yang terkenal dengan kealimannya, Imam Ahmad memuliakan orang ini, anaknya tidak tahu ini siapa. Nah, ketika ditanya, oh itulah Syafi'i guru saya. Nah, ketika dikatakan wah itu gurunya, diperhatikanlah Imam Syafi'i ini. Perilakunya, perangainya siang dan malam. Ada 3 perkara yang tidak disukainya atau kurang disenanginya setelah dia lihat. Nah, ini Imam Ahmad karena begitu harapnya dengan ilmu dan ingin tahu latar belakang atau alasan kenapa gurunya berbuat demikian, akhirnya disampaikanlah pernyataan anaknya. Wahai Imam, anak saya la hadzat fik, memperhatikan pada engkau 3 perkara yang dia pertanyakan. Apa itu? Nah, yang pertama, saya melihat guru engkau itu ayah malam hari jarang tahajud. Padahal tahajud itu adalah ini tidak tampak oleh dia bertahajud. Mungkin tidak terlihat oleh dia, atau memang dia perhatikan tidak terlihat waktu itu Imam Syafi'i tahajud. Kisahkan begitu. Padahal tahajud itu adalah ibadah sunnah yang afdal setelah salat fardu. Yang kedua, kalau dia makan, makannya banyak. Seharusnya seorang ulama kan makannya tidak banyak. Dia tahu bahwa makan ini, kalau diisi kantong perut ini, tidak ada kantong di tubuh manusia yang lebih buruk ketika diisi melainkan perut besar ini. Sumber penyakit dari sini. Dan ini juga bisa melalaikan orang. Yang ketiga, nah ini yang ditanyakan, ketika subuh mau salat, saya lihat tidak berwudu. Yang akhirnya ditanya, adapun tahajud, iya, saya tidak sempat karena ketika saya meletakkan kepala saya di atas bantal, di atas tempat tidur, hadir 72 masalah fikih di dalam kepalanya yang harus dia telusuri, dia gali, dia kaji apa jawabannya di dalam syariat. Sehingga tanpa sadar karena membahas perkara itu, subuh sudah tiba saja. Dan saya yakin sesaat saya gunakan untuk menggali ilmu pengetahuan lebih afdal daripada salat sekian rakaat itu. Oh, terus yang kedua, nah, kenapa saya tidak berwudu ketika subuh? Itu belum seberapa. Engkau tahu tak bahwa Imam Abu Hanifah 40 tahun lamanya salat subuh dengan wudu isya? Kenapa? Karena dia tidak tertidur dan dia wuduknya terjaga, dan waktu sudah
mendekat, ya dia dalam keadaan suci. Nah, yang terakhir ini agak repot kan, murid bertanya, ini perkara makan. Ya kata guru, ya Ahmad, kata Imam Syafi'i, saya sebenarnya di mana-mana jarang mau terasa, nggak ada selera saya untuk makan. Kenapa? Karena saya makan bukan untuk kenyang, tapi li'atabarrak, untuk mendapatkan keberkahan. Dan keberkahan itu ada pada harta yang halal. Dan saya yakin wahai Ahmad, dengan karakter engkau, dengan kehati-hatian engkau, engkau tidak membiarkan harta yang haram masuk ke dalam hartamu. Nah karena itu saya agak banyak makan di tempatmu untuk mendapatkan keberkahan dari hartamu yang halal itu. Wallahu a'lam, cerita itu berkembang. Ya, kita ambil saja pelajaran dari sana. Tapi jelas apabila wuduk tidak batal, maka tidak ada kewajiban untuk berwuduk lagi, tapi yustahab. Berdasarkan kepada hadis Anas ibni Malik tadi, Nabi SAW memperbarui wuduk beliau. Walaupun tidak dalam keadaan beliau berhadas, beliau berwuduk inda kulli salat. Setiap salat beliau berwuduk. Nah, tidak dalam keadaan akan salat pun Nabi juga berusaha untuk berwuduk terus dalam keadaan suci. Nah, karena itu para ulama mengatakan ad-dawam, berkekalan di dalam wuduk itu adalah afdal. Apa di antara dalilnya? Misalnya Nabi SAW bergerak dari Arafah menuju ke Muzdalifah. Di tengah jalan beliau terasa pengen buang air kecil. Itu menariknya ya, Nabi kita. Ada tidak tokoh yang dinukilkan tempat buang air kecilnya juga? Tidak ada. Sehebat apapun tokoh. Tapi Rasulullah diperhatikan oleh sahabat. Nah, beliau turun, beliau minta sahabat menemani membawa air. Kemudian beliau bergerak ke belakang pohon izkhir, pohon kayu yang biasa dijadikan tempat untuk sebagai pondok, atap-atap rumah dan daunnya. Nah, beliau duduk di belakang itu untuk buang air kecil dan beliau berwuduk. Nah, ketika melihat Nabi berwuduk, ada yang bertanya, "As-salatu ya Rasulullah?" Salat kita ya Rasul, karena melihat Nabi berwuduk. Kata Nabi, "La. As-salatu amamak." Nanti salat di depan, kata Nabi, di Muzdalifah. Nah, itu menunjukkan bahwa Nabi terus berada dalam keadaan berwuduk. Karena itu berwuduk itu sebaiknya dikekalkan atau diteruskan. Apabila batal, kembali berwuduk. Nah, setidak itu juga menjadi alasan kenapa antara laki-laki dan perempuan tidak disuruh bersalaman. Kalau dia menjadi mazinatus syahwat, karena tidak ada ikatan mahram, tidak ada apa-apa, tidak suami istri. Ya di antaranya itu, kalau menyengaja menyentuh, ya jelas di situ ada syahwat. Terlepaslah besar dan kecilnya. Jadi karena itu dianjurkan kita untuk bertahan di dalam wudhu, sunnah hukumnya. Yang wajib tadi hanya dalam dua kondisi tadi, ketika akan salat dan ketika akan tawaf. Nah, apa keutamaan wudhu tersebut? Jadi kita sudah bicara definisi, kita sudah bicara hukum, wajib dan sunnatnya, dan kita berbicara apa fadilah atau keutamaan orang berwudhu itu. Ada beberapa hadis yang patut untuk kita renungkan untuk memotivasi kita agar bertahan dalam wudhu tersebut. Yang pertama adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, ya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Kata Nabi SAW, "Idza tawadda'a al-'abdul muslim awil mu'min," apabila seorang hamba muslim atau mukmin berwudu, faghasala wajhah, kemudian dia basuh wajahnya, kharaja min wajhihi kullu khati'atin nazara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma'. Nah, apabila seseorang membasuh wajahnya, maka keluar dari wajahnya seluruh
kesalahan nazara ilaiha, yang dia lakukan dengan pandangannya. Pandangan dengan matanya. Jadi dosa-dosa, kekeliruan-kekeliruan yang diperbuat oleh mata ketika kita membasuh wajah kita, itu keluar. Tapi tidak perlu pula didoakan, karena tidak ada riwayat dari Nabi SAW doakan pula. Karena ada juga ketika kita membasuh wajah, kemudian doa, ya Allah keluarkanlah segala dosa saya dari mata saya. Tidak ada riwayat seperti itu. Tapi kita yakin mau didoakan atau tidak, kan tidak ada petunjuk harus didoakan. Nah, tapi kan sebagian kita kan senang pula, itu nan sebanyak kaji yo jaleh-jaleh. Nah, ya kita kan tidak berani membuat dan menambah. Kalau Nabi katakan apabila dia basuh wajahnya keluar, ya tidak bersangkut dengan didoakan atau tidak didoakan. Nah, jadi tidak bersyarat harus didoakan pula, baru kemudian dosa-dosa itu berguguran. Dengan membasuh itu telah berguguran dosa-dosanya. Dosa apa? Dosa penglihatan dengan kedua matanya bersama air itu, atau dari riwayat ma'a akhiri qatratil ma, berguguran bersamaan dengan tetesan air terakhir. Nah, itulah sebagian orang mengatakan afdalnya wudhu tidak dilap supaya tetesannya itu ya tidak sampai ke sana. Nanti perkara mengusap atau mengeringkan anggota wudu dengan kain, dengan sapu tangan macam nanti lain kajiannya. Jadi tidak selesai hanya dengan hadis ini. Nah, jadi jangan diputuskan ke sana dulu. Dek karena air terakhirnya untuk apa-apa dosa, makanya jangan dilap-lap, tidak sampai ke sana. Nanti perkara mengusap atau mengeringkan anggota wudu dengan kain, nanti lain pembahasannya. Tidak cukup hanya dengan hadis ini saja. Tapi sebagian orang sampai di hadis itu seolah-olah kajilah selesai. Sehingga dilaranglah orang melap sadonya. Walaupun lah mandi bajunya. Walaupun dalam keadaan dingin menggigil dia seperti dalam panjang. Nah, ini perkaranya lain. Jadi mengaji fikih tidak boleh penggagih. Nah, salah satu dari kelemahan kajian fikih kita adalah takaja. Nah, ngaji fikih kau tak boleh penggagih, sabar saja. Sampai di situ kaji terima tu dulu. Nah, kemudian apabila dia basuh, ghasala yadai, kedua tangannya, kharaja min yadai kullu khati'atin kana batasatha yadahu ma'al ma' atau ma'akhir qatril ma'. Kalau dia basuh tangannya, maka berguguranlah segala kesalahan yang pernah dia lakukan dengan kedua tangannya, yang dia ambil, dia pukul, yang dia pergunakan tangannya untuk beraktivitas kesalahan. Gugurlah dosa-dosanya, kesalahannya. Ada riwayat yang lain bersama akhir qatril ma, bersama tetesan terakhir air pembasuh tangannya itu. Kemudian fa idza ghassala rijlai, apabila dia basuh kedua kakinya, nah, kedua kakinya, maka kharajat kullu khati'atin, keluar setiap kesalahan, masyadha, yang dia jalani dengan kedua kakinya, rijlahu ma'al ma'. Nah, hatta yakhruja naqiyyan minadz-dzunub, sehingga akhirnya dia keluar dari wudu itu dalam keadaan bersih dari dosa. Itu adalah keutamaan. Nah, tapi sekali lagi saya ingatkan, itu tidak bersyarat harus disebutkan. Nah, jadi kalau ada orang yang hanya membasuh saja, niatnya untuk membersihkan, apakah berguguran juga? Iya. Karena Nabi katakan apabila dia basuh. Ada pula yang mengatakan harus dihadirkan di dalam hati, kalau tidak putih makrifatnya, tidak sampai ke sini.
Nah, tetapi berharap dengan keutamaan tersebut tentu perlu. Wa ila rabbika farghab. Nah ini fadilah seperti ini sebagai apa? Terghiban, untuk memotivasi orang dan membujuk orang untuk rajin berwudu. Jadi keutamaan-keutamaan itu untuk itu. Nah kemudian apalagi keutamaannya? Di antara keutamaannya orang itu rajin berwudu, apalagi bisa mudawamah, bertahan alal wudu, atas wudu walaupun dia tidak akan salat, adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah dari Thauban radhiyallahu an. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Istaqimu walan tuhsu wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah wa la yuhafizu 'ala al-wudu'i illa mu'minun, kata Nabi. Perhatikan hadis Nabi, istaqimu. Nah, wala tuhsu. Istaqimu maknanya apa? Luruskan. Istiqamahlah. Kemudian ketahuilah anna khaira a'malikum, sebaik-baik amal kamu as-salah. Jadi kalau kita berbicara amal setelah seseorang masuk Islam dengan syahadat, apa awal? Salat. Karena itu di akhir hayat Nabi, apa yang dipesankan oleh Nabi? As-salah. Makanya saya ingatkan bahwa awal yang diperintahkan seseorang setelah berada dalam Islam apa? As-salah. Karena itu dialah awal amal, dan itu pula akhir amal yang dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salah, as-salah. Karena itu jangan menganggap enteng perkara salat. Berhati-hatilah terkait dengan kewajiban ini. Karena pembatas antara kita dengan orang kafir, orang munafik, apa? As-salah. Nah kemudian kata Nabi, wala yuhafidhu 'ala al-wudu' illa mu'min. Tiada orang yang bisa menjaga tetap berada di dalam wudu melainkan mukmin. Jadi rupanya menjaga wudu itu berkaitan dengan apa? Dengan keimanan yang ada di dalam dada orang. Di salah satu dari perwujudan dari iman seseorang itu adalah bagaimana dia menjaga wudunya. Ya tentu iya. Kenapa? Karena kalau orang yakin bahwa dia, kan ada yang bertanya, apa hubungannya menjaga wudhu dengan iman? Kenapa Nabi mengatakan wala yuhafidhu 'alal wudu' illa mu'min? Tidak ada yang muhafazah, yang menjaga wudunya supaya tetap itu melainkan orang mukmin. Bagaimana memahaminya itu? Karena orang beriman itu salah satu bentuk ya dari turunan iman dia bahwa Allah Subhanahu wa taala basirun, alimun, raqibun, bahwa dia dimanapun berada, apapun aktivitasnya, kemanapun dia bergerak, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasinya. Itu bagian dari iman kita. Nah, Allah Maha melihat. Pandangan Allah kepada hamba yang dalam keadaan suci berbeda. Allah suka kepada orang yang, jadi kalau Allah melihat kita dalam keadaan suci, Allah melihat dengan pandangan mahabbah, dengan pandangan sayang. Kalau ada bertanya, tu ya tak buat ceritanya tu? Tidak. Itu bukan berdasarkan mimpi, berdasarkan Al-Quranul Karim. Di mana ditemukan
Perhatikan surat At-Taubah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat 108 dalam surat At-Taubah itu? La taqum fihi abada la masjidun ussisa 'ala at-taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ay yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Ini yang menjadi dalil. Jadi kisah Masjid Dirar, masjid yang dibuat oleh orang munafik atas arahan dari Abu Amir Ar-Rahib dari Syam, dikomporinya, diprovokasinya orang-orang munafik di dalam kota Madinah untuk menggalang kekuatan guna menghancurkan dakwah Nabi. Buat masjid, tapi tujuannya untuk apa? Untuk memecah belah, untuk berbuat mudarat. Jadi dibuatlah oleh orang munafik. Nabi diminta untuk meresmikannya, tapi Nabi ketika itu hendak pergi perang Tabuk. Kata Nabi, kembali dari Tabuk saya akan ke sana salat. Tapi ketika Nabi kembali dari Tabuk dan hendak bergerak menuju ke masjid tersebut, datang Jibril alaihissalam membawa firman Allah Subhanahu wa taala dari ayat 107 itu. Kita bisa baca walladzina takhadhu masjidan diraran, dan terus juga masjid ayat 108, jangan kamu salat di masjid itu selamanya. Makanya Nabi perintahkan sahabat untuk menghancurkan dan membakar masjid tersebut. Di dalam sejarah disebut Masjid Dirar. Nah, kemudian Nabi kata, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, memberikan petunjuk kepada nabinya dan kepada umat beliau, la masjidun, masjid ussisa 'ala taqwa, yang didirikan di atas pondasi ketakwaan, min awwali yaumin, dari awal kedatangan engkau, ahaqqu an taquma fih, lebih berhak engkau jadikan tempat salat di dalamnya. Kenapa? Fihi rijalun, di dalamnya, di masjid yang awal engkau bangun itu ada orang-orang yuhibbuna ayyatatahharu, senang bersuci. Ada dua pengertian. Yang pertama adalah bersuci dari syirik, menyucikan iman mereka dari segala noda kesyirikan dan kemunafikan. Dan ada yang mengatakan maknanya memang mereka adalah orang-orang yang menjaga lahir batinnya dengan taharah dan lain-lain. Nah, inilah di antara alasan kenapa kita bisa memahami lan yuhafidha, tidak ada yang menjaga alal wudu'nya bertahan illa mu'min, melainkan orang beriman. Kenapa? Karena dia yakin Allah akan melihatnya dengan pandangan sayang kalau dia dalam keadaan suci. Nah, ada riwayat lagi yang bisa jadi penjelas itu. Apa itu? Ketika sahabat pernah melewati dan dia tahu Nabi berada di belakang suatu tempat sedang buang hajat. Sahabat ini mungkin mengamalkan hadis salam. Dia jawab, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi diam saja. Selesai Nabi kemudian ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak jawab salam saya? Kata Rasul, saya tidak suka menyebut nama Allah dalam keadaan tidak suci. Nah, beliau kan sedang buang hajat tadi. Jadi kok lalu di kolam ada orang sedang duduk berbandung, jangan Assalamualaikumnya. Ya kira-kira begitu. Nah itu. Nah, jadi dengan alasan itu maka jelas bahwa seseorang yang menjaga wudu'nya itu adalah sebagai apa? Sebagai bahagian dari ungkapan keimanannya, dan tentu dengan itu akan terus bertambah keimanannya. Bahkan di dalam hadis lain dikatakan dia nisful iman. At-tuhuru nisful iman. Suci itu adalah satrul iman, adalah sebahagian dari keimanan. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Abu Malik Al-Ash'ari. Nah, jadi karena itu apa kata Nabi SAW? Bahwa suci itu sebagian dari iman, itu menunjukkan bahwa keimanan ada kaitan erat dengan semangat orang menjaga kesuciannya. Kemudian lagi ditambah dengan keutamaan
yang akan didapat oleh orang yang berwudu ketika kelak di hari kiamat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Inna ummati, sesungguhnya umatku, ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin." Akan datang di hari kiamat ghurran muhajjalin. Tahu ghurran muhajjalin? Yaitu kalau dikatakan ada kuda berwarna hitam pekat, kemudian kaki-kakinya berwarna putih dan termasuk kening kuda itu. Itu namanya kuda itu memiliki ghurrah. Artinya apa? Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti umatku akan datang kelak di hari kiamat di mana ujung-ujung anggota tubuhnya yang biasa disentuh oleh air wudu itu akan bersinar, bercahaya, termasuk wajahnya. Kan ada yang bertanya dalam riwayat lain, "Ya Rasulullah, bagaimana engkau mengenali umat engkau dalam sebanyak orang itu? Dari Adam sampai manusia terakhir kelak, tidak terhitung jumlahnya. Bagaimana engkau tahu mana umatmu dan mana bukan umatmu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah." Umatku datang kelak di hari kiamat dalam keadaan apa? Ghurran muhajjalin, yaitu bersinar tubuh mereka, bagian-bagian tubuh mereka sebagai apa? Min atharil wudu, sebagai bekas atau dampak efek dari wudu yang mereka lakukan. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al, kata Nabi. Siapa yang ingin memperpanjang ghurrahnya. Karena itu kalau berwudu itu jangan terlalu pelit, mentang-mentang membasuh hanya sampai mata siku, sampai di situ saja. Panjangkanlah sedikit supaya lebih panjang cahaya yang bersinar dari tubuh kita kelak di hari kiamat. Nah, itulah di antara keutamaan dari wudu tersebut. Begitu juga apabila seseorang menyempurnakannya, tidak buru-buru begitu saja, tapi betul-betul dia basuh dengan baik, dia sempurnakan, termasuk dengan amalan-amalan sunnatnya dalam berwudu, maka di dalam berbagai hadis Nabi dikatakan itu adalah kafaratun li sayyiatihi, menghapus kesalahannya, wa raf'atun, dan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa dengan keutamaan-keutamaan seperti itu sudah cukuplah membuat kita untuk semenjak sekarang berusaha menjaga wuduk kita, terlepas kita akan salat atau belum salat, tetaplah menjaganya, karena itu mendatangkan keutamaan yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah hukum berwuduk, kapan wajibnya, kapan sunnatnya, dan apa fadilah dan keutamaannya. Sudah? Sudah tuh, sudah 11:30 lebih. Nah, ini kita masuk kepada arkan, mana rukunnya atau sifatul wudu, mulai dari rukun dan apa sunnahnya dan hal-hal yang terkait dengannya. Untuk sementara kajian fikih kita cukupkan dulu sampai di sini. Saya ada rapat sekarang. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.